Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya bahan ajar terbuka yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD. Produk bahan ajar yang kami kembangkan adalah modul ajar ilmu pengetahuan alam dengan judul fotosintesis pada tumbuhan. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani, NIM akhir 60. Perkenalkan, saya Alisa Jalsideria dengan NIM akhir 61. Saya Nabila Nur Anissa dengan akhir NIM 63. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM akhir 83. Saya Alfrida Oktavia Fatizuleha dengan NIM akhir 89. Modul ini berjudul fotosintesis pada tumbuhan dan ditujukan untuk kelas 4 SD semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi dasar yang digunakan pada modul ini yaitu 3.3 mengidentifikasi proses fotosintesis pada tumbuhan hijau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 4.3 menyajikan hasil pengamatan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Tujuan pembelajaran dari modul ini antara lain: 1. Siswa mampu menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. 2. Siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan bahasanya sendiri. 3. Siswa memahami pentingnya fotosintesis bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Kami juga menyertakan petunjuk belajar di awal modul agar siswa memiliki panduan langkah-langkah dalam menggunakan bahan ajar, seperti membaca materi, mengamati gambar, berdiskusi, dan mengerjakan latihan soal. Isi materi dalam modul ini disajikan secara bertahap dan mudah dipahami. Pertama, dijelaskan pengertian fotosintesis, yaitu proses pada tumbuhan hijau yang menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan berupa glukosa dan melepaskan oksigen ke udara. Kami juga menuliskan reaksi kimia sederhana fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Selanjutnya dijelaskan 4 bahan utama fotosintesis, yaitu 1. Cahaya matahari sebagai sumber energi, 2. Air yang diserap oleh akar dan tanah dan dialirkan ke daun, yang ketiga karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata, dan yang keempat klorofil, yaitu zat hijau daun yang berfungsi menangkap energi cahaya. Melalui penjelasan ini, siswa diharapkan dapat memahami bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain prosesnya, modul ini juga membahas manfaat fotosintesis yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, seperti menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan menjadi dasar rantai makanan, menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan agar bisa bernafas, membantu membersihkan udara dari karbon dioksida, mendukung pertanian, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk membuat pembelajaran lebih menarik, kami menambahkan tautan video pembelajaran YouTube yang berisi animasi proses fotosintesis agar siswa dapat belajar secara lebih interaktif dan visual. Kami juga menyediakan latihan soal, pilihan ganda, dan uraian untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Guru pun dapat menggunakan rubrik penilaian yang sudah kami siapkan untuk menilai hasil belajar siswa dengan lebih objektif. Selain itu, modul ini dilengkapi dengan refleksi belajar, di mana siswa diminta menulis hal baru yang mereka pelajari, bagian yang paling menarik, dan alasan mengapa fotosintesis penting. Bagian ini bertujuan agar siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari modul ajar yang kami buat. Kelebihan modul kami antara lain, materinya disusun secara runtut dari konsep dasar hingga penerapan dalam kehidupan, menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar, dilengkapi dengan gambar, video pembelajaran, serta latihan soal yang bervariasi. Terdapat refleksi dan rubrik penilaian
yang membantu guru dan siswa dalam evaluasi. Dapat digunakan secara mandiri oleh siswa baik di sekolah maupun di rumah. Sedangkan kelemahan modul kami yaitu desain tampilannya masih sederhana dan belum interaktif sepenuhnya. Belum terdapat kegiatan praktikum sederhana yang bisa dilakukan siswa secara langsung. Tautan video memerlukan koneksi internet, sehingga bisa menjadi kendala bagi sebagian siswa. Meskipun demikian, modul ini sudah termasuk dalam kategori bahan ajar terbuka (Open Educational Resource) karena dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapa saja sebagai sumber belajar yang bebas. Demikian presentasi dari kami mengenai bahan ajar terbuka berjudul fotosintesis pada tumbuhan. Kami berharap modul ini dapat menjadi salah satu sumber belajar yang menarik, interaktif, dan bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dalam memahami pentingnya proses fotosintesis. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Nuratri, pengampu serta dosen pengampu serta teman-teman semua atas perhatian dan dukungannya. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk pengembangan modul ini agar lebih baik di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.